Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Final Mafaz akan menjawab soal ujian tengah semester dari Ibu Asna Jazilatul Husna mata kuliah Fikih Muamalah. Nomor 1 adalah syarat dan rukun akad. Nah, rukun akad itu yang pertama adalah ada akid atau orang yang melakukan akad. Kemudian yang kedua adalah ada mauqut alai atau objek transaksi, dan yang ketiga adalah sigot ijab qabul. Maksudnya sigot ijab qabul adalah ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal dengan kesepakatan itu, maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua pihak tersebut. Kemudian syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah yang pertama, syarat dari akid atau orang yang melakukan akad adalah harus ahliyah atau orang yang memiliki kecakapan. Kemudian juga harus wilayah atau orang yang mempunyai hak dan kewenangan, baik itu pemilik asli, wakil, atau wali atas suatu objek transaksi. Kemudian orang yang melakukan akad ini harus tamyiz atau tamyiz. Kemudian yang kedua, syarat dari rukun mauqut alai atau objek transaksi adalah objek ini harus ada ketika akad, kemudian berupa mal mutakawin atau harta yang diperbolehkan dalam syarak. Kemudian yang ketiga adalah bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Terus mauqut alai ini juga harus jelas tentang kejelasannya pada objek transaksi, dan kemudian harus suci, tidak mengandung najis. Kemudian syarat dari ijab qabul adalah adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya pertemuan antara ijab dan qabul, maksudnya adalah berurutan dan menyambung, dan yang terakhir adalah adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Nah, majelis akad ini tidak melulu diartikan ini satu tempat, tapi bisa misalkan dari dalam jual beli online, masih dalam satu aplikasi, dalam satu room chat gitu. Kemudian menjawab soal 1B, jika salah satu rukun dan syarat tidak ada, maka gimana dan apa alasannya? Menurut saya rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah transaksi. Ketika salah satu rukun ini tidak ada, maka transaksi itu tidak akan terjadi. Nah, kalau syarat itu merupakan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syarak atau syariat Islam. Nah, jika syarat itu tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut tidak akan sah. Kemudian menjawab soal 1C, yaitu macam-macam jual beli, disuruh menjelaskan. Yang pertama adalah jual beli dengan menyebutkan harga dasar atau harga modal. Ini biasanya disebut dengan murabahah. Contoh misalkan jual beli, ada penjual menjual baju seharga 120.000, kemudian ditawar oleh pembelinya seharga 100.000. Kemudian penjual ini menjelaskan, saya beli dari grosirnya itu sudah 100.000 mbak. Ketika dibeli dengan 100.000 juga, maka saya tidak akan mendapat keuntungan. Nah, soal kedua adalah barang pengganti. Mungkin ini yang dimaksud adalah ini garansi. Biasanya itu ada beberapa penjual yang menyediakan garansi. Misalkan apabila barangnya itu rusak, entah itu dari pabriknya atau dari proses pengirimannya, asalkan kerusakan ini tidak disengaja oleh pembeli, maka ada beberapa penjual itu yang menyediakan garansi pengganti barang atau uang kembali. Kemudian soal yang selanjutnya adalah waktu penyerahan barang dan pembayaran harga ini. Ada juga penjual beli itu yang nggak langsung membayar kemudian mendapatkan barangnya. Ada juga yang membayar di awal. Ini seperti sistem pre-order biasanya kalau jual beli online. Jadi kita itu memesan, membayar dulu, kemudian barangnya itu datangnya itu beberapa hari kemudian. Nah, ini biasanya disebut dengan akad salam atau akad pemesanan. Jadi kita memesan barang, sudah ada ketentuannya, ciri-cirinya dan jelas ya, ciri-cirinya harus jelas, kemudian kita membayar di awal, baru ini dikasih barangnya. Nah, ketiga macam jual beli ini diperbolehkan dalam Islam. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2A, yaitu
Bagaimana jika penjual belum mempunyai barang yang ditransaksikan? Nah, ini itu seperti sistem dropship ya. Jadi orang itu cuma mendistribusikan suatu barang, tapi barang itu belum ada di dia, tapi dia tuh sudah tahu ciri-cirinya, bahannya, kualitasnya. Nah, asalkan kriteria ini yang disebutkan itu sesuai, maka ini diperbolehkan. Karena walaupun barangnya itu belum ada di dia, tapi barangnya itu sudah ada, tapi masih di tangan orang di atasnya gitu. Kemudian soal 2B adalah dalam akad istisna salah satu pihak meminta agar ditetapkan khiyar. Nah, akad istisna ini adalah jenis transaksi yang dia itu kan misalnya konsumen meminta kepada seorang produsen untuk dibuatkan suatu barang. Nah, ini hampir kayak ini ya, memesan. Nah, dia tuh ini menentukan waktunya, diambil kapan begitu. Nah, apabila salah satu pihak minta khiyar syarat, maka ini sangat dibolehkan karena dia kan ini memesan. Nah, istisna ini kan termasuk juga jual beli. Maksudnya dia tuh membeli kepada penjual, tapi dia tuh memesan dengan kriteria yang dibuatnya. Kalau misal hasilnya itu tidak sesuai dengan pesanannya, maka dia boleh untuk melakukan khiyar untuk melanjutkan atau memberhentikan akadnya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah soal 2C, yaitu dalam transaksi falas internasional dibutuhkan minimum 2 hari kerja agar dana tersebut diterima. Nah, mungkin ini karena jarak jauh ya, karena lintas negara internasional, jadi membutuhkan waktu 2 hari kerja. 2 hari kerja ini maksudnya hari kerja kan Senin sampai Jumat dari jam 8 sore jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini diperbolehkan asalkan tidak mengandung ini gharar atau sesuatu yang menipu. Kemudian menjawab soal 2D, jelaskan aplikasi akad murabahah dalam keuangan kontemporer. Nah, biasanya akad ini digunakan dalam bank syariah, yaitu dengan nasabah memberi barang yang dia inginkan melewati bank. Nah, jadi misalkan nasabah itu menginginkan sebuah rumah dan dia membeli lewat bank, maka bank itu harus membeli rumah itu terlebih dahulu. Kemudian menjual, ketika rumah itu sudah menjadi haknya bank, hak milik bank, bank ini menjual ke nasabahnya tadi yang menginginkan rumah tersebut dengan syarat bank harus menyebutkan harga asal dia membeli rumahnya. Nah, di sini bank boleh mengambil keuntungan. Kemudian nasabah ini menyicil pembayarannya kepada bank syariah tersebut. Nah, akad murabahah ini yang saya sebutkan tadi ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, contohnya rumah tadi. Dan yang ketiga adalah bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Kemudian syarat selanjutnya adalah bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Kemudian bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang pada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misalnya ongkos angkut barang, seperti yang saya jelaskan tadi juga. Kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Kemudian menjawab soal nomor 3A, yaitu tentang kaidah umum bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai terjadinya
sampai adanya sesuatu yang menunjukkan keharamannya, maka itu jadi haram. Contohnya adalah jual beli yang asalnya adalah boleh, tapi kalau misalkan barang yang dijual belikan itu haram, misalnya jual beli khamar, jual beli narkoba, maka hukum jual beli itu jadi haram. Selanjutnya saya menjawab soal nomor 3B, yaitu tentang prinsip-prinsip muamalah. Yang pertama adalah al-adalah, yaitu kesetaraan atau pemerataan, yaitu misalkan dalam menetapkan harga bagi yang miskin dan yang kaya itu tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua adalah syarat ini muawanah atau tolong menolong. Yang ketiga adalah musyarakah atau kerjasama yang sering menguntungkan. Yang keempat adalah manfaat. Jadi dalam bermuamalah ini harus mengandung manfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Yang selanjutnya adalah antaradin atau saling ridho. Kemudian adalah ini ada mulgoror atau menghilangkan tipu daya. Dan yang terakhir adalah kebebasan membuat akad. Asalkan tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, maka akad itu diperbolehkan. Kemudian menjawab soal nomor 3C, yaitu larangan dalam membuat akad muamalah maliyah. Yang pertama adalah kita itu harus menghindari hal-hal berikut ini, yaitu maisir, judi. Jadi dalam bermuamalah itu tidak boleh mengandung maisir. Terus kemudian tidak boleh mengandung goror atau tipu daya. Kemudian objek yang menjadi objek muamalah itu tidak boleh barang-barangnya haram. Kemudian tidak boleh mengandung riba. Dan yang terakhir adalah kita harus menghindari kebatilan. Maksudnya batil ini adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan dan hal tersebut bertentangan dengan syariat. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 4A, pengertian khiyar. Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Dan selanjutnya adalah soal nomor 4B, yaitu tentang macam-macam khiyar. Di sini ada 4 macam-macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis ini adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual belinya ketika dia masih dalam satu majelis tersebut. Kalau offline ya dalam satu toko, kalau misalkan online ya dalam satu aplikasi atau room chatnya tersebut. Kemudian khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat ini si pembeli itu memberikan syarat kepada penjualnya. Misalkan begini, Bu, saya membeli baju ini untuk anak saya. Nah, misalkan baju ini nggak muat buat anak saya akan mengembalikan bajunya. Nah, ini disebut khiyar syarat karena ya pembeli tadi sudah menyebutkan syaratnya. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka dia membatalkan jual belinya. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib ini adalah sesuatu yang aib jelek atau rusak. Misalkan membeli barang, nah sampai rumah ternyata misalnya baju, ternyata bajunya ini ada yang bolong. Nah, maka pembeli ini berhak untuk meneruskan untuk membelinya atau mengembalikan lagi kepada penjualnya. Kemudian dan terakhir adalah khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah ini adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya ketika terdapat perubahan pada barang yang dibelinya dengan syarat barang yang akan ditransaksinya ini berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak. Kemudian yang kedua adalah barang dagangan yang tidak ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi. Dan yang terakhir adalah tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah. Selanjutnya adalah menjawab soal nomor 4D, yaitu khiyar dalam jual beli online.
Khiyar dalam jual beli online ini tentunya juga diperbolehkan. Misalkan adalah khiyar majlis. Nah, ketika dia masih dalam satu aplikasi, ketika masih ini tawar menawar, terus tiba-tiba terjadi kejanggalan atau berubah pikir, yang maka dia boleh melanjutkan atau membatalkan jual belinya tersebut. Terus kemudian ada khiyar AIB. Ketika si penjual sudah menyebutkan ciri-cirinya, kriterianya, kualitasnya, tetapi ternyata barang yang didapatkan ini tidak sesuai, maka si pembeli juga berhak untuk melakukan khiyar. Kemudian adalah soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Pengertian akad ijaroh. Ijaroh ini biasa kita sebut dengan sewa menyewa. Nah, pengertiannya itu adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Selanjutnya adalah rukun dari al-ijaroh. Tentunya al-ijaroh ini ada akidnya atau pelaku ijarahnya, kemudian ada sigot ijab qabulnya, ada objeknya, ada upahnya, dan juga ada manfaatnya. Selanjutnya adalah syarat ijarah. Yang pertama adalah syarat terjadinya akad. Nah, ini ada syarat tentang akad, dan objek akad. Syarat akad berakal dan mumayyiz, tapi menurut Hanafiyah kemudian ketika menurut Syafi'i dan Hambali maka syaratnya adalah balik saja. Dengan demikian akad ijarah tidak sah apabila pelakunya mu'jir dan mustajir, gila atau masih di bawah umur. Kemudian ketika menurut Malikiyah, menurutnya tamyiz merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan balik merupakan syarat untuk kelangsungan atau nafat. Dengan demikian, apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya sebagai tenaga kerja atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin dari walinya. Kemudian syarat kedua adalah syarat mengenai kelangsungan akad atau nafat. Untuk kelangsungan akad atau nafat ini mengenai akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku atau akid tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah seperti akad yang dilakukan oleh fuduli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya mauquf atau ditangguhkan menurut persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti jual beli. Kemudian selanjutnya adalah syarat sahnya ijarah. Yang pertama adalah harus ada persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasar hukumnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan batil, kecuali dengan jalan perniagaan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Kemudian syarat yang kedua untuk syarat sahnya ijarah adalah objek akad harus mempunyai manfaat yang jelas, tidak menimbulkan perselisihan kejelasan tentang objek akad ijarah. Nah, syarat kejelasan ini bisa dijelaskan mengenai objek yang mana yang bakal diijarahkan, terus waktu dalam sewa menyewa ini berapa, terus kemudian misalkan pekerjaan, harus jelas pekerjaan yang mana yang ini mau diijarahkan. Kemudian 5B, sewa menyewa zaman sekarang. Nah, yang ini sering terjadi itu adalah sewa menyewa tanah. Misalkan si A menyewa tanah punyanya B untuk ditanami
misalkan ditanami ketela. Nah itu harus jelas tuh ininya, waktu penyewaannya, biayanya berapa, dan kesepakatan yang lain yang harus disebutkan dalam akad biar untuk menghindari perselisihan. Selanjutnya adalah ini 5C ya, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah adalah sewa menyewa. Tapi pada akhirnya ini itu jadi hak kepemilikannya. Kalau sewa menyewa itu kan cuma memiliki hak dalam pemanfaatannya. Nah, kalau ijarah muntahiyah bitamlik ini gabungan antara sewa menyewa dan ini jual beli. Pada akhirnya ini dia tuh memiliki barangnya, bukan cuma kemanfaatannya. Contohnya, misalkan si A ini menyewa rumah. Salah. Maksud saya, misalkan si A ini ingin menjual rumah seharga 100 juta. Kemudian si B ingin membelinya, tapi dia itu belum mempunyai cukup uang untuk membeli. Terus si B ini mau membeli itu melalui perantara bank. Kemudian bank itu membeli rumah dari si A itu seharga 100 juta. Kemudian si B menyewa kepada si bank, misalkan dengan cicilan 1 juta per bulan. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun, maka 1 juta tadi menjadi 120 juta. Nah, dalam waktu 10 tahun ini si B itu pula sudah boleh menempati rumahnya, tapi rumah itu belum jadi miliknya karena masih dalam akad ijarah. Tapi ketika sudah mencapai 120 juta tadi, harga yang telah disepakati antara B dan bank, maka rumah itu sudah pindah kepemilikan menjadi punyanya. Jadi ijarah ini ya, muntahiyah bitamlik ini awalnya adalah sewa menyewa, tetapi ketika sudah mencapai harga yang sudah ditentukan, barang ini menjadi hak miliknya. Dan soal yang terakhir, nomor 5C, yaitu bagaimana jika seorang penyewa telah membayar uang sewa tempat selama 1 tahun, akan tetapi setelah 2 bulan ternyata sudah berhenti, apakah dia bisa mendapatkan sisa uangnya kembali? Nah, ini tuh tergantung kedua pihaknya ya. Yang pertama adalah ketika akad itu bagaimana kesepakatannya. Nah, jika keduanya saling sama-sama ridho melaksanakan berdasarkan akadnya, ya sudah dilaksanakan berdasarkan akadnya. Tapi misalkan di tengah-tengah itu ini si pemilik tempat itu berbaik hati, ya sudah, karena kamu cuma ini menempatinya 2 bulan, saya kembalikan lagi. Jadi intinya itu menggunakan asas antarodoyin, sama-sama rindu, bagaimana kesepakatannya dimusyawarahkan. Nah, cukup sekian jawaban dari saya. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.